Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Mukmin. Alhamdulillah kabar baik. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Hmm. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama saya akan mendiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apa sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coachnya tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Mukmin, terima kasih atas kesempatan yang Pak Mukmin berikan sehingga Pak Mukmin bisa mengcoaching saya. Pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot Pak. 3 kompetensi ini saya ingin berusaha agar dalam kegiatan coaching ini terlihat. Begitu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali untuk kali kita cukup di sini dulu. Di observasi kita hari ini. Hari ini Ibu melakukan coaching dengan coachnya. Siap Pak. Terima kasih atas arahan dari Bapak dan upaya Bapak untuk melihat keinginan saya dalam pengembangan observasi ini. Ibu Ina. Iya. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang juga Ibu Ida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bagaimana juga kabar Ibu Ida? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat ini. Oh ya, saya dengar tadi Ibu kayaknya kepingin cerita dengan saya ya? Iya Bu, betul. Ini Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, saya sampaikan ke Ibu Ida. Tapi kebetulan ini kan waktu saya tidak terlalu banyak nih. Misalnya cerita ini sekitar 5-10 menit itu bisa nggak nih? Bisa Bu, intinya saya bisa bercerita Bu. Oke deh, kalau begitu apa kira-kira yang Ibu mau sampaikan? Ya Bu, begini, sesuai dengan yang saya amati dan saya perhatikan di sekolah, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dari rekan-rekan guru saya yang mengajar. Karena selama pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional saja. Ceramah lagi dan ceramah lagi Bu. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin pesat. Tetapi guru-guru tidak mau terhadap perubahan itu. Masih saja menggunakan pembelajaran dengan model konvensional. Jadi rasanya kurang bervariatif Bu. Oh begitu ya. Kalau dari yang apa Ibu ceritakan, mungkin boleh saya menggarisbawahi bahwa Ibu punya keinginan agar teman-teman Ibu itu tidak hanya menggunakan cara-cara pembelajaran konvensional seperti Bu, yang saya inginkan ya bervariatif Bu, jangan hanya yang lama-lama begitu saja Bu. Iya benar-benar. Kalau misal menilai permasalahan Ibu, kira-kira Ibu ingin mengharapkan apa dari percakapan kita nih? Melalui percakapan ini, saya menginginkan adanya perubahan Bu di sekolah, terutama khususnya itu pada penyampaian materi pembelajaran Bu. Itu Bu. Perubahan yang bagaimana ya yang Ibu inginkan? Mungkin Ibu bisa menceritakan lebih detail. Saya ingin adanya perubahan dalam metode pembelajaran, model pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran. Supaya bervariatif Bu, jangan hanya monoton, hanya guru yang ceramah, begitu Bu. Atau juga ada dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran, misalnya menggunakan Quizizz, atau juga pemakaian pertanyaan dengan Padlet, dan lain-lain Bu, begitu.
Iya, iya, iya. Memang sekarang sedang banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk belajar. Tetapi saya mau tanya pada diri Ibu nih, kira-kira kalau misalnya melakukan variasi dalam proses pembelajaran, metode itu kira-kira Ibu eh, pada level berapa ya saat ini nih? Ibu pada tingkatan berapa? Ya, mungkin Bu, kalau tidak salah sih saya pada di tingkat level 7 Bu. Karena Mm-mm. kalau ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit Bu, karena lebih banyak guru-guru yang senior itu juga ya saya perkirakan kalau bisa dari level 5 ke level 7 mungkin lah ada perubahan begitulah Bu. Oke, oke, baik. Ada niatan perubahan dari level 7 mungkin lebih baik begitu ya, Bu, ya, mungkin Iya, ya? iya, Nah, iya Bu, iya. oke. Eh, dari keinginan untuk mengubah level kemampuan dalam menggunakan metode, menggunakan aplikasi dan variasi yang lainnya itu, kira-kira Ibu sudah membayangkan belum apa kira-kira yang, mau Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan itu? Saya memikirkan rencananya bahwa kalau bisa saya akan mengadakan pendampingan atau mentoring Bu. Ya, Mhm. itu yang untuk sementara. Nah, kalau tidak juga bisa dengan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga mampu menggunakan media pembelajaran yang variatif, Bu. Wah, keren tuh. Sudah ada rencana-rencana bagus tuh. Tetapi dari semua rencana itu kan tidak mungkin kita lakukan sekaligus. Kira-kira dalam waktu dekat ini, Ibu rencananya apa, Bu? Sepertinya mentoring saja, Bu. Karena Hmm, pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang. Kemudian iya. laksanakan itu. Saya akan coba berkoordinasi terlebih dahulu serta berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya ya Hmm, untuk mencoba melakukan mentoring tadi, Bu. oke. Eh, saya melihat dari pertama sampai akhir ini kita sudah mendapatkan benang merah ya, Bu, ya. Kira-kira dari percakapan kita ini, Ibu apa yang merasa Ibu sudah dapatkan hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring dan kemudian saya juga dibantu oleh rekan guru di sekolah yang sudah memiliki keahlian dan juga rekan-rekan guru yang sudah memanfaatkan media pembelajaran yang variatif, Bu. Hmm, baik, baik. Alhamdulillah sudah punya gambaran dan punya rencana dan mana yang paling awal mau dilaksanakan. Saya rasa diskusi kita sudah cukup ya. Kayaknya sudah mendapatkan hasil yang bisa dicoba tuh, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih kalau begitu ya. Ya, Bu. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya untuk saya berbagi masalah saya. Baik, terima kasih Ibu Ina. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, Hmm. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak Mukmin. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya. Iya, Pak. Mungkin Bapak sudah mengamati ya, Baik, coaching saya. baik sebelum berakhirnya coaching ini saya sedikit buat pertanyaan pada sesi pasca observasi. Pertanyaan terkait indikator penyampaian yang diinginkan. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan di saat coaching? Kan indikator pencapaian yang diinginkan. Syukur alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan lancar. Indikator bahwa saya mendengarkan dengan penuh, kemudian saya membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, sudah saya upayakan Pak. Dan saya juga merasa bahwa saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak. Oke, dari hasil observasi saya tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih. Alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, Oke Ibu, pertanyaan terakhir, ya Pak. apa yang ini dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang baru saja kita lakukan? Eh, Mungkin saya ingin memperdalam tentang alurnya, Pak, supaya saya ingat betul tahapan-tahapan alur ceritanya, Pak, sehingga kelihatan lancar, alamiah dan bisa berjalan dengan baik.
Baik Ibu, semoga ke depan kita melakukan coaching lebih baik lagi. Terima Demikian kasih. observasi kita hari ini. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ina? Baik, Bu Ida. Bagaimana kabar Ibu Ida? Alhamdulillah, saya sehat. Saya dengar Ibu hari ini kita akan melakukan pengamatan percakapan coaching ya dengan Iya, Ibu, Ibu. tetapi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa beberapa diskusi untuk menetapkan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada saat kita melakukan percakapan coaching hari ini yang akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian saya ingin melihat apakah ada pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada Koci dan bagaimana Koci meresponnya serta menanggapi pertanyaan tersebut. Kemudian jangan lupa nanti ketika Ibu melaksanakan percakapan Koci ini terlihat kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat percakapan coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Siap. Tapi dari ketiga itu pasti ada toh yang mungkin Ibu ingin lebih tekankan lagi. Kira-kira apa, Bu ya? Yang ingin saya tekankan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif dan bagaimana kita membuat pertanyaan yang berbobot. Siap. Oke deh, saya sudah melihat persiapan Ibu dan rencana Ibu dalam proses coaching hari ini dan saya sudah mengetahui Ibu ingin apa yang saya amati. Silakan Bu, lakukan. Saya akan mengamati percakapan coaching Ibu dengan Koci. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ina. Baik. Selamat siang, Pak Mukmin. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Pak Mukmin? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Oh ya, saya tadi dengar sepertinya ada yang mau Pak Mukmin ceritakan kepada saya ya, Pak. Ya, betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Tapi Pak, sepertinya saya tidak punya banyak waktu. Mungkin ya sekitar 5 sampai 10 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira bisa, Pak? Dan kira-kira apa yang mau Pak sampaikan ke saya? Begini, Bu. Sesuai dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materinya, pembelajarannya masih menggunakan konvensional saja. Pelatihan lebih banyak ceramahnya. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran semakin pesat. Guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan. Dia menggunakan model pembelajaran konvensional saja. Rasanya pembelajaran kurang bervariatif, Bu. Oke, jadi yang saya garis bawahi adalah permasalahan dari Pak Mukmin adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya, Pak? Iya, Bu. Kurang bervariatif atau di pembelajarannya masih model yang lama gitu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Mukmin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oh, jadi yang Bapak harapkan adalah adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya ingin perubahannya ada metode, model pembelajarannya yang variatif. Misalnya pembelajarannya menggunakan aplikasi pembelajaran yang baru, misalnya sesuai dengan kondisi yang ideal ya Pak. Itu berada di level 10. Terus kira-kira Bapak berada pada level berapa ya Pak? Ya mungkin bisa di level 7, Bu.
Karena ke level yang tinggi agak sulit. Karena lebih banyak guru-guru senior. Jadi dari level 7 mungkin ada sedikit perubahan. Baik. Berarti dari level 7 ke atas ya Pak? Iya, Bu. Kira-kira usaha apa yang Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan apa yang saya buat. Saya mungkin mentoring atau pendampingan individu, pelatihan atau workshop dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan media pembelajaran yang variatif, Bu. Jadi tadi yang Bapak rencanakan adalah akan melakukan mentoring atau pendampingan dan pelatihan. Kira-kira dalam waktu dekat ini, mana yang lebih cepat terrealisasi, Pak? Sepertinya monitoring ya, Bu. Kalau pelatihan atau workshop, perlu persiapan yang matang. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak butuh siapa yang bisa membantu Bapak? Saya kemungkinan meminta bantuan Bapak Ibu guru di sekolah yang punya kelebihan di bidang IT. Dan juga Bapak Ibu guru yang sering menggunakan pembelajaran yang variatif itu, Bu. Berarti Bapak melakukan mentoringnya berkolaborasi ya Pak, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat. Nah, kira-kira kapan hal itu akan Bapak laksanakan? Ini secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan laksanakan. Saya berkoordinasi dulu, dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, mencoba untuk melakukannya. Oke, berarti Bapak akan berkolaborasi dengan teman-teman dalam kegiatan mentoring. Oke Pak, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini, saya gambaran bagaimana terjadi perubahan di sekolah saya, di antara kegiatan, ada kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga rekan-rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran yang variatif, Bu. Oke Pak, berarti Bapak sudah mempunyai gambaran tentang pembelajaran yang bervariatif. Oke ya Pak, saya tunggu Pak Mukmin setelah melakukan kegiatan mentoring ya Pak. Iya Bu. Wah, seru-seru. Ibu Ina. Iya Pak, iya Ibu, ya Pak. Saya Ibu sudah, iya, saya sudah melihat nih, Ibu punya observasi nih. Maaf, Ibu punya percakapan coaching nih. Jadi tadi saya melihat Ibu sudah melakukan coaching. Nah, sebelum saya akhiri kegiatan kita kali ini, saya mau bertanya, kira-kira apakah Ibu merasa sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan indikator-indikator yang Ibu ingin capai tadi itu? Menurut saya Bu, pada saat coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, coach juga bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atau jalan keluarnya. Baik. Terus observasi juga saya sudah melihat bahwa alur ceritanya kelihatan sekali, mulai dari pertama untuk menanyakan tujuan sampai tanggung jawab ya Bu ya. Baik, terakhir, kira-kira dari percakapan coaching tadi itu apa yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah bagaimana saya memahami dan melaksanakan atau memakai Alkitab pada coaching ini sehingga saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi, terutama pada tahap identifikasi dan rencana. Mungkin itu Bu. Oke, siap-siap. Saya sangat salut dengan Ibu karena Ibu tahu apa yang ingin Ibu kembangkan dan semoga ke depannya kegiatan coaching ini akan lebih baik lagi. Mungkin demikian Ibu Ina ya observasi kita pada hari ini. Selamat siang Pak Mukmin, apa kabar? Selamat siang Ibu Ina, alhamdulillah kabar baik. Ya.
Baiklah Pak, siang ini kita akan melakukan kucing. Tapi sebagai tahap awal, pada tahap praobservasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dan baik Pak, pada kucing yang kita hari ini, antara coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana kuci tersebut mampu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga yang perlu kita ingat disesuaikan dengan prinsip kucing. Jangan lupa bahwa diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelumnya pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Mukmin adalah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada kucing kali ini? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Berbicara tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan, ada 3. Keahlian penuh, mendengar aktif, dan membuat pertanyaan berbobot, Bu. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya Pak. Nah, dari ketiga kompetensi itu, menurut Bapak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik itu kompetensi yang mana? Untuk kali ini, saya fokus pada mendengar aktif dan bagaimana membuat pertanyaan berbobot. Baik, demikian dulu Pak dan praobservasi kita. Silahkan Bapak melakukan coaching bersama coachnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak. Ibu Ida, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mukmin. Alhamdulillah sehat nih. Pak Mukmin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oh ya Bu, dengar-dengar ada yang mau diceritakan begitu ya Bu? Iya betul Pak, saya ini ada yang ingin saya ceritakan kepada Bapak nih. Mengganggu tidak nih Pak? Insya Allah tidak mengganggu Bu. Ya tapi sepertinya waktu itu tidak banyak Bu. Mungkin hanya 5-20 menit untuk kita ngobrol. Terus kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan? Oh baik Pak, 10 menit juga baik. Yang penting 10 menit tidak apa-apa, yang penting kita bisa ngobrol. Begini Pak, saya tuh sementara prihatin Pak, karena rekan-rekan guru saya itu di sekolah itu kayaknya tidak mau mengikuti perubahan. Cara pengajarnya juga tetap konvensional, ceramah-ceramah terus, kemudian metode yang digunakan, media yang digunakan tidak bervariatif. Jadi sudah zaman semakin canggih tapi tetap saja dengan pembelajaran konvensional. Jadi pembelajarannya juga membuat anak-anak bosan dan kurang variatif, Pak. Oke, jadi saya garis bawahi di sini permasalahan dari Ibu Ida adalah pembelajaran rekan guru yang kurang kreatif begitulah. Benar. Variatif begitu. Benar, Pak, benar. Saya melihat teman-teman itu mungkin perlu variasi dalam media pembelajarannya, Kak, karena masih model lama-lama tuh, Pak. Terus kira-kira di percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu mau dapatkan apa? Ya, mungkin dengan diskusi kita kali ini kita bisa mencari solusi bagaimana ada perubahan di sekolah ini, Pak. Termasuk khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya. Saya ingin ada perubahan yang lebih baik, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya ingin misalnya perubahan di model pembelajarannya, metodenya yang bervariatif, kemudian kalau perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang lagi tren seperti Quizzes, Padlet, dan lain-lain. Kayak gitulah, Pak. Tadi Ibu menyampaikan kembali menggunakan model media pembelajaran atau metode yang variatif itu adalah suatu kondisi yang ideal ya Bu. Berada pada level 10. Terus kira-kira Ibu sekarang berada pada level berapa?
Kalau menurut perasaan saya sih, saya kira-kira sudah ya bukan dikatakan mahir, bisa level 7 lah Pak. Kira-kira saya sampai di sana. Tetapi karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang mungkin masih perlu belajar lagi, ya untuk sampai di level itu agak berat. Nah, jadi mungkin meningkat sedikit Pak nanti. Baik, dari level 7 ke atas itu kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan ada perubahan tersebut? Ini saya diskusi dengan Bapak ini supaya mendapatkan solusinya. Cuman saya punya pemikiran itu mungkin saya kepinginnya ada kegiatan mentoring atau pendampingan. Kan ini mana yang Ibu dahulukan gitu? Kayaknya mentoring dulu Pak. Karena workshop dengan pelatihan itu kan perlu persiapan yang harus matang. Mendatangkan narasumber juga harus pas. Jadi kayaknya saya lebih dahulukan mentoring. Terus dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu butuh siapa yang bisa membantu Ibu? Kebetulan ada beberapa teman yang lebih junior dari teman-teman yang lain itu juga pinter IT Pak. Mungkin saya akan berusaha bekerja sama dengan beliau-beliau. Berarti Ibu melakukan mentoring ini berkolaborasi ya dengan sejawat. Kira-kira Siap. kapan Ibu laksanakan? Kalau misalnya ini menurut Bapak bagus dengan diskusi kita ini, saya mungkin maunya minggu depan, Pak. Saya akan melaksanakannya dengan cara berkoordinasi dan saling berkolaborasi dengan teman-teman tersebut. Dan hal itu bisa dapat berjalan, Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, walaupun bercakap-cakap dengan jangka waktu yang pendek ini, saya merasa saya sudah punya gambaran, Pak, bagaimana saya membantu teman-teman untuk bisa lebih memvariatifkan pembelajarannya, Pak. Mungkin begitu. Dengan saya juga bisa melakukan dengan cara mentoring dan dibantu oleh teman sejawat. Oke, alhamdulillah Bu. Ibu sudah punya gambaran tentang pembelajaran yang lebih variatif. Saya tunggu ya Bu, sebagai kita monitoring. Baik Ibu, Siap. mungkin pertemuan kita hari ini cukup di sini dulu. Semoga bisa melakukan kegiatan monitoring dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu dan mendengarkan curhatan saya. Saya sudah mendengarkan Pak Mukmin dan Ibu Ida melakukan coaching tadi. Seru, keren, asik. Nah, sebelum berakhir pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan pada sesi ini dan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan. Nah, apa yang Bapak sudah lakukan di saat coaching? Kira-kira terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan itu bisa tercapai atau kali ini, tidak? Ya baik, terima kasih Ibu. Pada coaching kali ini, kita melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut coach bisa menceritakan permasalahannya, bisa menemukan jalan keluarnya. Baik, dari hasil observasi saya tadi Pak, Bapak dan Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak juga sudah bisa menggali potensi dan memberikan pertanyaan yang membuat Ibu Ida bisa lebih cepat menemukan jalan keluarnya. Nah, baik Pak, pertanyaan terakhir. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Oke Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya lakukan adalah lebih memahami lagi tentang proses tirta. Sehingga melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik Pak, semoga kedepannya nanti Bapak bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi.
dan lebih bermanfaat untuk rekan-rekan guru Bapak, untuk coach-coach Bapak. Mungkin untuk observasi kita hari ini kita akhiri saja, cukup sekian. Selamat siang dan assalamualaikum.